there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will always be there. He's always watching us, guiding us. Cek, cek. Cek. Assalamualaikum teman-teman yang berbahagia. Dimulai jam berapakah? Ada MC enggak? Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa di acara kajian spesial Ramadan dengan tema menjaga spirit ibadah walaupun Ramadan telah berpisah. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik, di sini saya selaku MC akan menyampaikan acara yang pertama, yaitu pembukaan, kemudian akan dibacakan tilawah, kemudian materi, selanjutnya closing statement, dan terakhir penutup. Marilah kita buka acara kajian spesial Ramadan pada sore hari ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan dibacakan tilawah oleh Saudara Gunawan. Kepada Saudara Gunawan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma lahum an qiblatihim. Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha. Kullillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nas. Alan nasi wa yakuna rasulu alaikum syahida. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala akiba. Wa in kanat lakabiratan illa alal ladzina hadallah
Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum inna Allaha bin nasi lara'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah dengan segala firman-Nya. Telah dibacakan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Gunawan. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan acara pada sore hari ini. Untuk selanjutnya, akan langsung materi dari Ustadz Ade Majnun LC. Beliau adalah alumni Al-Ahbab Hadramaut Yaman 2010, kemudian pengasuh Akti Ibadur Rahman Semarang, Grofolog, dan terakhir mahasiswa Magister Psikologi Pendidikan USM 2020. Kepada Ustadz Ade Majnun, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Mas apa nih? Mas Muksid. Ya, benar. Mas Muksid atau yang hubungin saya siapa? Taufik. Siapa namanya? Taufik Hidayat. Oh, ada. Ya. Ada beliau. Sama dirimu apa di tempat lain? Satu ruangan kah? Iya, satu ruangan, ya. Satu ruangan. Oh, di apa namanya? Ada asrama gitu kah? Enggak. Ini di ruangan di kampus. Oh, di kampus. Wah, ini rajin-rajin sekali nih adik-adik. Masya Allah. Langsung aja. Monggo Ustadz, langsung aja penyampaian materi. Mas Muksid. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini ada Ustadz Dr. Samsul Huda Al-Mukarram. Masya Allah, tabarakallah. Matur nuwun Ustadz. Sami-sami Ustadz. Ikut nyimak juga rupanya. Ini mahasiswa antum ini rajin-rajin ini, luar biasa ini. Banyak sekali 50 peserta ini. Iya. Iya. Biasanya tuh kalau daring itu kan bosan ya, tapi ini kemauan sendiri gitu. Banyak sekali ini peserta kita ini. Ini mahasiswa pilihan semua, Ustaz. Wah, menarik ini. Oke. Nanti saya ajak main tosom lah ya adik-adik ini ya. Memberi kebebasan. Oke, silakan Pak Sufi. Ya. Beli di mana, terus nanti notanya tekan di saya. Ya. Siap. Terus Pak Ayu ke Valis karena banyak pilihan nih. Ternyata juga Valis sama aja nih. Maksudnya admin bisa menyesuaikan untuk disilentkan semuanya. Paling sedina wong iki oleh loro. Mohon izin share screen ya teman-teman. Ini kok nggak bisa share screen, gimana ya caranya ya? Disable participant. Bisa dibantu ini kah? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua, teman-teman adik-adik yang berbahagia dimanapun antum berada. Pada kesempatan
sore hari ini kita mencoba bagaimana sih kita menjaga spirit ya. Setelah kita masuk dalam madrasah Ramadan. Harapannya Ramadan yang hanya sekali dalam setahun bisa memberikan dampak, bisa memberikan implikasi paling tidak untuk bekal kita di 11 bulan yang akan kita lalui pasca Ramadan ini. Gitu ya. Jadi ini tema yang sangat menarik. Mungkin nanti coba saya elaborasi dengan madhab-madhab psikologi modern lah ya. Sehingga kita akan melihat bagaimana ajaran Islam itu sangat presisi. Karena kita langsung dibimbing oleh wahyu yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tidak perlu ragu untuk menjalani apa yang dititahkan oleh Rasulullah. Dan yang penting untuk digarisbawahi adalah apa yang kita lakukan ini niatnya adalah ittiba Rasul. Adapun nanti apa yang kita lakukan ini terbukti ya secara ilmiah, secara empiris memberikan dampak yang positif untuk kegiatan kita sehari-hari, yaitu hanya efek samping. Maka worldview, cara pandang kita itu memang harus berbasis wahyu, iman Islam itu harus kuat gitu ya. Sehingga kita tidak goyah, tidak apa ya istilahnya, tidak merasa inferior gitu dengan budaya-budaya lain. Gitu ya. Baik, boleh dilanjut? Oke. Mari kita jawab dulu nih. Bisa di chat, bisa diomongin boleh juga. Sebetulnya makna Ramadan untuk kita ini apa sih? Ramadan itu apa? Coba. Boleh di chat ya teman-teman ya. Boleh di chat. Ramadan adalah apa misalnya? Bulan diskon Ustaz? Oke, boleh. Momen evaluasi, ahlan wasalan. Bulan penuh berkah, bagus. Apalagi? Paling tidak 4-5 responden lah. Momen untuk berlomba dalam kebaikan. Bagus. Lanjutkan. Baru 1, 2, 3. Satu lagi deh. Bulan, banyak sekali nih. Bulan ke-9 di kalender Islam, bagus. Bulan turunnya Al-Quran, siap. Bagus ini, siapa nih? Amelia, siapa sih? Ya ini. Bulan sebelum Syawal, bagus. Ini kreatif semua ya. Yang saya garis bawahi, ini semuanya benar ya. Bulan berkah, bulan dilipat gandakannya pahala, disebut juga mungkin bulan puasa ya, bulan penuh berkah. Mari kita lihat apa yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Boleh next slide-nya? Bisa minta dibantu? Saya pilih ini ya. Amelia, ada Amelia? Boleh minta dibacain Amelia? Ini jawaban yang mendekati. Ya, presisi lah ini jawabannya. Amelia ini presisi apa yang saya harapkan. Gitu ya. Meskipun semuanya benar. Boleh dibaca Amelia? Arabnya juga, Ustaz. Ya, boleh Arabnya juga. Ini kan santri semua, insya Allah. Dapat pahala double ya. Bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, Al-Baqarah, ayat 185. Syahrul Ramadhanal Zil anzala fihi Qur'anu hudallin
Linda wabayina minal huda wal kurqa man syahada minkumus syahra beberapa hari yang petunjuk manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pemuda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negara tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Oke. Saya bisa main Anonet nggak ya? Bisa diaktifkan Anonetnya nggak? Gimana, Ustaz? Anonet. Anonet. Atau saya yang share screen aja deh. Oh, udah aktif ya Anonetnya ya? Saya kok belum bisa coret-coret nih. Oke, saya yang share screen aja deh. Oke. Ini memang dai milenial ini perlu kita memahami strukturnya Zoom nih. Biar tahu bagaimana membawakan satu materi ini dengan tidak membosankan. Oke. Saya pilih warna dulu. Oke. Apa makna Ramadan bagi kita? Ini saya kasih mukadimah dulu ya, sehingga di ujung acara nanti kita punya peta spirit apa yang perlu kita jaga. Kan banyak nih nilai-nilai positif dalam bulan Ramadan yang kita kembangkan, yang kita jalankan. Tapi yang paling pokok apa sebetulnya? Ini inspirasinya dari Ustadz Nu'man Ali Khon. Mungkin teman-teman sudah sering dengar juga ya. Tulisannya Nu'man Ali Khon. Nanti bisa di browsing lah. Banyak kita temukan di sekitar kita, termasuk saya juga ya. Ketika disebutkan bulan Ramadan, maka yang terbersit di top of mind-nya kita itu bulan Ramadan ya bulan puasa. Ya bulan dilipat gandakannya amal ibadah. Ya bulan apalagi? Bulan penuh berkah dan seterusnya itu ya. Nah, seringkali kita melewatkan hal ini. Pada ayat 185 surat Al-Baqarah, di sini disebutkan, Syahrul Ramadan. Bulan puasa itu setelah beberapa hal disebutkan di sini. Nah, ini bulan puasa di sini. Fal yasum. Disebutkan bulan Ramadan itu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Oke. Kemudian hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apa sih petunjuk itu? Ya Al-Quran itu sendiri ya. Petunjuknya itu ya Al-Quran itu sendiri. Ini Al-Quran. Ini juga Al-Quran. Wa bayyinatin minal huda. Sebagai petunjuk, penjelas. Ini juga Al-Quran. Wal Furqan. Ini juga Al-Quran. Faman syahida minkum syahro. Baru disebutkan puasanya. 1, 2, 3, 4,
5. Puasa nomor 6. Atau kalau ini tidak disebut ya puasa nomor 5. Dan ayat ini turun setelah 12 tahun diturunkannya wahyu pertama, surat Al-Alaq. 12 tahun sebelum ayat ini turun, ketika surat Al-Alaq, surat ayat yang mana menjadi penanda diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya. Seolah-olah bulan puasa ini sebagai reminder kita. Flashback bahwa inilah waktu kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Marilah kita jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita dalam keseharian. Itulah kira-kira pesan emosionalnya gitu ya. Perjalanan kita ini kan panjang. Dan uncertainty, tidak bisa diprediksi. Disebutkan dalam satu asar itu, Sayyidina Umar pernah bilang, ada zaman di mana nanti orang itu sore beriman, pagi kafir, pagi beriman, sorenya kafir itu. Begitu berbolak-baliknya hati kita ini ya. Memang sifatnya kehidupan uncertainty, tidak bisa dipastikan gitu ya. Kepastiannya itu tidak pasti. Maka kita perlu petunjuk. Ya, kita perlu pondasi. Kita perlu apa ya? Anggaplah mercusuar lah, penanda. Jangan sampai kapal kita ini karam nabrak karang. Jadi Al-Quran sebagai sahabat kita dalam keseharian kita, ini tema sentral yang perlu kita jaga. Spirit ini nantinya perlu kita apa ya, jadikan menu nomor 1 lah sebelum menu-menu yang lain. Begitu teman-teman. Jadi mari kita jadikan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Sekarang mari kita renungkan apa makna Al-Quran bagi kehidupan kita sehari-hari. Boleh di chat ya, boleh disampaikan juga. Apa? 3-5 orang lah. Sama kayak tadi, seru ya. Kalau ada interaksi itu seru, ada engagement-nya, ada keterlibatannya. Oke. Obat hati. Mantap. Nia Pratiwi. Pengingat. Bagus. Pedoman hidup. Oke. Peredam kepala ketika pusing. Serius. Sebagai solusi, petunjuk hidup. Bagus. Baik. Mari kita simak kalam nubuat yang disampaikan Rasulullah melalui Al-Quran ini ya. Ini kan kita coba ideal nih dengan Al-Quran ini ya. Al-Quran sebagai solusi, sebagai petunjuk hidup, sebagai obat pusing kepala gitu ya. Sebagai apa lagi? Sebagai pengingat, sebagai obat hati. Pertanyaannya, benarkah demikian? Pertanyaannya. Nah, disebutkan dalam surat Al-Furqan nih. Siapa nih ya? Boleh ini Mbak atau Ibu ya? Nia Pratiwi. Yang menjawab pertama kali. Oh iya, yang menjawab pertama kali. Boleh dibacakan, ya. Mbak Nia? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Katalah Rasul, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak diajukan. Al-Furqan ayat 30. Ketika Ustadz Nu'man membaca surat ini, beliau itu
ya anggaplah ilmuwan ya, yang mengkaji Al-Quran, mengkaji bahasa Arab secara mendalam, dan inspirasinya bagus banget gitu kalau teman-teman mau mengikutinya ya. Beliau membaca ini dengan menangis. Ketika itu anak perempuannya yang ada di samping itu heran. Loh, Abah ini kenapa kok nangis? Ketika membaca ini ya. Kemudian beliau mencoba menjelaskan. Ada pada satu zaman di mana Rasulullah itu mengadu kepada Allah, ya Allah, sungguh umatku pada suatu masa nanti tidak lagi menjadikan Al-Quran itu pedomannya. Kalau dikatakan kedekatan kita dengan Al-Quran hanya sebatas membaca saja, maka Al-Quran itu ya pasif ya. Tapi kalau kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, kita jadikan Al-Quran ini sebagai apa ya, sesuatu yang kita pegang benar-benar ya, semuanya ya, termasuk lifestyle kita sehari-hari. Nah, ini yang perlu kita introspeksi pada diri kita. Kata-kata mahjuro ini kita ingat dengan kata-kata hijrah. Ini masih satu derivasi kata ya. Hajaro yahjuru. Hijrah. Mahjur. Ada kata taroka, ada kata hajaro. Kalau taroka itu ya dikesampingkan gitu aja, ditinggal. Kalau hajaro, mahjur, itu betul-betul dia dijadikan prioritas terakhir lah. Betul-betul diasingkan. Kita ingat ketika Rasulullah hijrah, pindah dari Mekah ke Madinah. Begitu jauhnya ya. Nah, coba kita rasakan fase di mana Rasulullah dan para sahabatnya pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, inilah kira-kira gambaran kebanyakan umat Islam saat ini. Kita perlu sedih ya, termasuk diri saya pun gitu. Kita lebih tertarik membuka notifikasi apa yang ada di HP ketika bangun tidur daripada kita memikirkan surat atau ayat apa yang mau saya tadaburi hari ini ketika bangun tidur tadi. Coba teman-teman perhatikan tadi bangun sahur tadi ya. Pertama kali aktivitas yang dilakukan apa? Coba kita cek di chat. Silakan di chat ya. Yang pertama kali dilakukan ketika bangun tidur apa? Oke, cek HP, lihat waktu, boleh. Apalagi? Matiin alarm, tidur lagi. Sama dengan saya. Saya tadi malam itu cari ini loh, cari parcel ya. Kita mau bagi-bagi ke karyawan gitu kan. Dan delalah baru sempat semalam itu. Jadi larut betul. Duduk, bagus. Doa, lanjut sholat. Alhamdulillah. Bu Rini. Ini luar biasa. Bu Rini teman saya di psikologi. Bu Rini. Terima kasih Bu Rini. Nah, apa yang kita lakukan keseharian ini akan menjadi bekal kita nantinya setelah Ramadan. Nanti kita coba bedah dari segi behavior, dari segi perilaku. Ya. Ada ilmuwan namanya B.G. Fogg. Dia membedah munculnya perilaku itu dari mana sih. Nah, sehingga dari perilaku yang berulang itu kan jadi habit, jadi kebiasaan. Nah, itu nanti coba yang kita preteli. Oke, ini kembali ke Al-Quran ya. Jadi mari kita waspada agar selalu menjadikan Al-Quran ini petunjuk, gitu ya, teman. Jangan sampai kita mencampakkan Al-Quran entah di mana. Ini nasihat buat saya pribadi ya. Gitu teman-teman ya. Itu inspirasi dari 2 ayat
Al-Baqarah dan Al-Furqan. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita ya mencoba mendekatkan diri kepada Allah dan ingin bukti bahwa Allah itu cinta sama kita, Al-Quran ini adalah bukti yang bisa kita rasakan. Ya, Al-Quran adalah bukti cinta Allah. Bukti bahwa Allah peduli pada kita. Sehingga mudah saja kalau kita mau bukti ya, sebetulnya Allah itu cintanya seberapa sih sama kita. Kadang kan kita suka blaming ya, menyalahkan Tuhan, menggugat Tuhan bahkan ketika sudah tidak lagi dapat solusi dalam kehidupan terkait dengan problematika kita sehari-hari. Padahal problem itu ya kita juga yang meng-create, gitu, yang mengkondisikan. Gitu. Apa iya sih Allah itu cinta sama saya? Mana buktinya? Ini Al-Quran buktinya, teman-teman. Caranya bagaimana kita membuktikannya? Mari kita pelajari bersama. Jadikan Al-Quran ini sebagai teman. Seperti itu. Jadi mari jadikan bulan Ramadan adalah bulan kembalinya kita terhubung dengan Al-Quran, bulan kembalinya kita mencerap kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita mau coba bedah ini ya. Oke, kita tetapkan dulu di sini. Setelah Ramadan kita apa? Spirit apa yang mau kita pegang? Spirit keterhubungan kita dengan Al-Quran. Ya, mari kita sepakati dulu ya, karena sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinat minal huda wal furqan. Bagaimana caranya? Kan sekarang kita masuk ke how to. Mari kita perhatikan keterlibatan kita dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Seberapa sering sih Al-Quran kita sentuh? Seberapa sering sih Al-Quran kita jadikan referensi utama sebelum kita mencari referensi di Google? Jangan lupa absen. Ya, siap Mbak Nia. Saya perlu absen nggak nih? Jangan sampai kita lepas Ramadan sama aja perilakunya dengan kehidupan sebelum Ramadan. Nah, ini saya mau kenalkan ya. Di sini ada dua konsep. Ada dua paradigma ya. Saya langsung sandingkan face antara model motivasinya Dr. Bagus ya. Beliau punya karya motivasi dan kepribadian dengan paradigma tauhid ini ya. Dr. Bagus ini ketua IAMP, International Association Muslim Psikologis kalau nggak salah. Dr. Bagus dari UGM. Beliau punya model ini, nanti akan kita bedah sedikit. Anggaplah ini sebagai ya tema pengenalan ya. Kita belum bisa mengatakan ini satu kajian mendalam. Karena sifatnya ya pengenalan aja lah ya teman-teman, biar ada greget gitu. Teman-teman ada satu folder dalam dirinya mempersiapkan nanti untuk kajian-kajian yang lebih mendalam terkait dengan perilaku, kebiasaan, motivasi, kepribadian kan gitu. Dr. Bagus mengambil tema motivasi ini sebagai disertasinya karena beliau pengen ada satu teori yang dapat erat terhubung dengan khazanah keislaman. Karena kalau kita kaji teori-teori psikologi barat itu kan kering ya. Meskipun itu baik dan terus dipakai, tapi kalau sisi ininya lepas, sisi apanya sih ya, sisi ketauhidan ini lepas, ya kita tidak ada beda lagi sudah dengan mereka. Meskipun ini baik, ya al-akhdhu bijadidil aslah wal muhafadatu ala qadimi sholih.
yang lama, yang dibangun oleh para ulama-ulama terdahulu itu kita lestarikan, sembari kita terbuka dengan penelitian-penelitian yang memberdayakan kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak terlepas dari persinggungan peradaban. Kita harus ikut juga berperan dalam membangun peradaban ini. Ini modelnya biji Fogg, ini modelnya biji Fogg, ini modelnya Dr. Bagus. Oke. Kita lanjutkan, clear dulu. Oke. Kita mulai dari konsepnya Dr. Bagus ya. Kita dahulukan karena jangan sampai nanti teman-teman terlalu silau dengan penelitian-penelitian yang datang dari barat, yang datang dari referensi-referensi yang paling grade tertinggi lah misalnya. Ya Q1 kalau di Scopus itu ya. Q1. Nah, kita perlu khazanah yang lebih istimewa. Karena ini akan terhubung dengan kehidupan setelah meninggal. Setelah meninggal. Setelah hidup. Gitu ya. Ini dimensinya sampai ke dimensi akhirat. Gitu ya. Sampai dimensi akhirat. Oke, ini apa sih sebetulnya? Saya mau sedikit menjelaskan ya. Nanti teman-teman bisa ngikutin kuliahnya di sini. Sudah saya sertakan itu. Itunya apa namanya? Linknya. Manusia, kita mulai dari sini ya, diberikan yang namanya freedom to choose. Ini ada pergolakan batin di sini ya, ada challenge, ada meaning, pencarian makna, ada, saya kok nggak kelihatan ya. Nah, ini ada namanya freedom to choose. Bagaimana freedom to choose ini hadir? Karena memang ada desakan-desakan, keinginan, desire manusia pada kehidupan sehari-hari ini, maka manusia diberikan kebebasan. Kamu mau milih yang mana? Nah, terkait dengan ini saya ingat ada potensi baik dan buruk pada diri manusia, disebutkan dalam surat Asy-Syams kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan, ini potongan terakhirnya ya, saya kok lupa sebelumnya ya. Kalau ada ingat boleh ditulis di sini ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Saya ganti pulpen biar enak. Sungguh beruntung siapa-siapa yang mensucikan diri ini, dan sungguh merugi siapa-siapa yang mengotorinya. Ini pilihan ada di tangan kita, teman-teman. Freedom to choose lahir di sini. Freedomnya di sini. Bebas memilih, tapi bukan berarti kita bebas akan konsekuensi. Bebas memilihnya iya, tapi kita tidak pernah bebas dari konsekuensi yang kita pilih. Maka pastikan pilihan kita itu terbimbing dengan wahyu. Kita sering mengulang, ada satu doa setiap pagi dan sore ya. Di sana Rasulullah mengajarkan Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghisu wa min adzabika astajir. Baik, Ustaz Samsul, monggo silahkan dilanjut kegiatannya. Terima kasih sudah membersamai. Wa min adzabika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Sekejap mata pun ya Allah, jangan sampai aku ini terlalu pede sama keputusan yang aku pilih. Kita berdoa setiap pagi agar senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pegangan, sebagai anchor. Sebagai anchor. Nah, dengan search for anchor nih, nggak kelihatan ya.
Search for anchor. Karena kehidupan manusia itu ya ini, ada ketidakberdayaan di sini. R ini saya lupa ya singkatannya apa. Kalau U-nya itu singkatannya uncertainty. Uncertainty. Ketidakpastian hidup yang membuat manusia kadang stres. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, habis lulus kuliah, profesi apa yang paling dicari? Atau pekerjaan apa yang paling diidam-idamkan? Teman-teman setelah lulus, nih ngapain sih? Saya mau tanya. Kita survei kecil-kecilan ya. Aktivitas apa, kegiatan apa yang akan, kalau daftar kerja itu kemana daftar kerja? Nah itu, PNS ya. Itu pilihan umum lah. Karena memang sifatnya manusia itu ingin mencapai satu kepastian tertentu. Meskipun itu ya tidak pasti-pasti juga gitu loh. PNS tidak menjamin kita bahagia kan gitu. Dan berdagang juga tidak menjamin hidup kita sengsara. Sebetulnya potensinya ya 50-50 sih. Nah, kemudian manusia itu mencari anchor, mencari pegangan, mencari andalan. Apa andalannya? Mencari nih orang-orang. Apa saja dicari. Ketika andalannya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, disinilah kebahagiaan sejati. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak mengingkari janjinya. Mustahil Allah ingkar janji, mustahil. Gitu ya. Nah, kemudian teori anchor itu dijelaskan seperti ini. Apa itu? Oke, kita bahas sedikit ya. Teori anchor. Anchor paling rentan, paling lemah, meskipun itu yang paling terlihat, itu adalah sesuatu yang bersifat materi, yang terlihat. Contoh, kenapa orang pengen berbondong-bondong daftar PNS? Karena di sana ada jaminan, setiap bulan dapat income. Ya. Income materi ya. Kita pengen kerja, biar dapat gaji. Gaji materi. Iya, Hamzah? Iya. Iya. Bentar ya teman-teman, ini ada si baby. Materi. Mari kita lihat ekspresi mereka yang kehilangan pekerjaan. Mereka yang di PHK. Kalau materi ini dijadikan andalannya, bisa dipastikan mereka akan mengalami goncangan jiwa, bahkan ya, sampai apa? Bisa dikirim ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Sudah ada tidak ada lagi kehidupan. Sumber penghidupannya hilang, berarti hidupnya hilang. Kehilangan motor, kehilangan mobil, kehilangan materi, berarti kehilangan kehidupan. Itulah orang-orang yang punya mazhab materialistis kayak gitu. Al-Quran mengajari kita agar tidak seperti ini. Qul huwallahu ahad. Yang kedua, ini tentang diri. Diri ini ada dua. Meskipun masih dalam satu level. Ada diri kita sendiri atau orang lain. Ini level paling bawah ya, nomor 3 lah. Ya. Yang nomor 2 apa? Ya ini. Ketika seseorang mengandalkan dirinya saja, maka dia cenderung congkak, cenderung sombong. Saya tidak perlu apapun karena saya sudah bisa, saya sudah kaya, saya mampu, otak saya cerdas, misalnya gitu ya. Sombongnya nggak ketulungan. Begitu kemampuannya turun, begitu ada yang menyaingi, anggaplah gitu. Atau begitu dia tidak bisa melakukan lagi
aktivitas yang biasanya dia mandiri melakukan. Contohnya misalnya orang kena stroke. Tadinya dia memimpin satu organisasi yang punya massa yang banyak. Begitu stroke, kebetulan kok yang dijadikan anchor-nya adalah diri sendiri. Akhirnya apa? Depresi. Dirinya tidak bisa berkarya, maka kehidupan itu tidak ada. Lebih baik saya mati saja. Nah, ini. Bagaimana ketika yang dijadikan andalan orang lain? Ya sama juga. Misalnya seorang anak terlalu mengandalkan orang tuanya. Begitu orang tuanya tidak ada, dia pun ikut stres. Bingung, linglung. Mau ngapain? Atau yang punya pasangan mungkin ya. Pasangannya meninggal, goncang. Bahkan ada yang mungkin gila. Nah, kita bisa belajar dari mantan presiden kita, almarhum ya, B.J. Habibie, ketika Ibu Ainun meninggal, dia sempat mengalami goncangan. Tapi alhamdulillahnya ya didampingi profesional ya. Terapi apa gitu, sehingga beliau bisa menerima kepulangan istrinya, dan ya alhamdulillah bisa lebih stabil. Nah, terus yang paling tinggi apa nih? Anchor yang paling tinggi. Virtue. Virtue itu nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Atau kalau dalam khazanah tasawuf itu ya sifat-sifat keilahiannya lah. Rahman, Rahim, ya gitu ya. Ini yang kita jadikan andalan kita sehingga kehidupan kita itu lempeng lurus. Kalau kita melakukan kebaikan ya lakukan saja, tidak perlu pamrih. Jangan bosan jadi orang baik. Meskipun seringkali kita dikecewakan. Siapa yang paling bisa membuat kita kecewa? Adalah dia yang punya kedudukan paling istimewa dalam kehidupan kita. Makanya hati-hati. Rasulullah memberikan kita pembelajaran habibaka haunan. Asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Kalau kamu senang sama seseorang, cinta sama seseorang, ngefans sama seseorang, ya biasa saja. Siapa tahu nanti dia menjadi orang yang paling kamu benci. Nah, ini sedikit tentang teori anchor. Apa hubungannya dengan perilaku dan kebiasaan kita nanti? Ya, sangat berkorelasi. Oke, sekarang kita sampai jam berapa ya? Wah, udah jam 5 aja nih. Nggak cukup kayaknya. Sampai jam berapa, Mas Admin? Tinggal 5 menit lagi, Ustadz. Oh, ya udah, nggak apa-apa deh. Ini sekilas saja ya. Mungkin nanti kita kasih di sesi tersendiri lah. Idenya ini gini, idenya. Ini saya kasih shortcut aja ya. Biar teman-teman ngerti ini apa sih gitu ya. Prom itu tanda atau aktivitas. Q. Ketika kegiatan kita ada di atas garis aksi, maka perilaku itu terjadi. Tapi sebelumnya kita pahami dulu ini. Behavior itu apa? Perilaku itu apa? Menurut B.J. Fogg. Perilaku adalah gabungan dari motivasi, kemampuan, ability, ya, motivasi, ability, dan prompt, tanda. Dalam satu waktu bersamaan, tidak boleh pisah. Dalam satu waktu, maka terjadilah yang namanya perilaku. Contoh, membaca Al-Quran, itu kan perilaku tuh. Ketika membaca itu terjadi, ketika kita bedah, itu unsurnya ini. Ada motivasi membaca Al-Qurannya, ada kemampuan membaca Al-Qurannya,
Dan ada tanda di mana Al-Quran ini akan kita baca. Misalnya, bulan Ramadan, kita sering dengar kajian di mana-mana, terpantiklah kita untuk membaca Al-Quran. Oh, saya kok pengen baca Quran ya. Kebetulan kita punya kemampuan untuk membaca Al-Quran. Motivasinya terdorong, maka terjadilah membaca Al-Quran. Ini strukturnya. Ketika kemampuan kita baik, kemampuan kita baik ya, kemudian pekerjaan itu sulit untuk dikerjakan, kalau motivasinya rendah, motivasinya di sini, kemampuannya tinggi, promnya di sini, maka perilaku itu tidak pernah akan terjadi. Pekerjaannya berat, misalnya apa? Bikin skripsi. Tolong teman-teman, besok adalah waktu terakhir mengumpulkan skripsi. Saya tidak mau tahu, pokoknya besok sudah harus dikumpulkan. Ini kan sulit dikerjakan. Kan perlu riset ya. Motivasinya rendah. Aduh, serapa pola, mending ulang we. Mending ulang di tahun depan misalnya. Tidak terjadi. Tapi kalau misalnya buka Zoom, ya, Zoom-nya sudah ada, kuotanya ada, kebetulan itu adalah waktu di mana kita melakukan koordinasi lah. Kita senang dengan pekerjaan itu, kita melakukan koordinasi. Nah, itu di sini. Posisinya di sini nanti. Kegiatannya mudah dilakukan, ada motivasi. Ini meeting ya misalnya ya. Kegiatannya meeting. Maka kegiatan itu akan terjadi. Ini struktur daripada perilaku. Bagaimana kita ya, kita kan pengen perilaku kita itu dengan dekat dengan Al-Qur'an ya kan? Maka kita bedah nih. Motivasinya dipertahankan. Kemampuan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran juga ditingkatkan. Disinilah waktunya sekarang kita bulan Ramadan. Sehingga begitu kita terbersit untuk membaca Al-Quran, maka kita akan segera melakukannya. Nah, ini sedikit inspirasi ya. Disebutkan dalam surat Al-Insyirah, fa'idha farauta fangsob. Kalau sudah selesai mengerjakan suatu urusan, segera. Ini huruf fa, ini huruf yang segera. Jangan menunda. Fa ini segera. Jadi biji Fogg itu mengembangkan teori namanya kebiasaan, habit, tiny habit namanya. Kebiasaan kecil. Kebiasaan itu terus dilakukan dengan cara ini, ABC. Ability kemampuan, B-nya behavior ya, perilakunya ya. Kemudian C-nya itu ada yang namanya selebrasi. Jadi saya contohkan gini. Beberapa waktu yang lalu saya melakukan yang namanya kebiasaan push up. Ya. Push up bagi saya sesuatu yang susah karena sudah terbiasa males. Saya mau membiasakan push up. Maka saya perlu melakukan push up ini di pekerjaan yang biasa saya kerjakan. Misalnya, setelah, misalnya aja ya ini. Setelah sholat subuh, baca Quran, saya langsung melakukan push up 1 kali saja. Fangsob. Nah, ada inspirasi dari sini. Jadi kalau kita mau membangun kebiasaan kita itu perlu ditaruh, didempetkan pada pekerjaan yang sering kita lakukan. Misalnya sarapan pagi, minum kopi, minum susu tiap pagi, gitu ya. Setelah saya makan sarapan, saya langsung push up. Ini inspirasinya luar biasa. Nah, terus inspirasi lain ya, ini penting juga. Kebiasaan kalau sudah membiasa, itu sangat sulit untuk dipatahkan. Makanya ayat ini mencegah kita, jangan sampai hal itu terjadi, perilaku ini terjadi, maka jangan dekat-dekat, jauhi.
kalau sampai masuk ke pusaran ini, susah keluar. Meskipun bisa, tapi susah keluar. Jangan ambil resiko. Buang jauh-jauh situs-situs porno, misalnya. Agar jangan sampai kita masuk ke kegiatan yang tidak bermanfaat. Nah, sebetulnya kita perlu penjelasan lebih baik lagi, tapi tidak mengapa. Ini ya tadi ya, ada anchor, kebiasaan baru yang mau dibangun, terus selebrasi. Selebrasi itu gini, setelah push up, tadi kan setelah sholat subuh, saya langsung push up. Setelah push up, saya akan gini, yes, nah, itu harus itu. Celebrate. Ini ajarannya Teen Habit, nanti teman-teman bisa akses sendiri ya. Karena sudah jam 5 dan ini slide-nya sudah selesai, oke, saya kembalikan ke bendahara. Kok bendahara? Ke MC, maaf kok bendahara sih. Silakan. Baik, terima kasih Ustadz Ade atas materi yang telah disampaikan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan, langsung bisa ditanyakan kepada Ustadz Ade ya. Kalau mau ngomong lewat on mic, bisa lewat chat juga. Atau bisa on cam juga. Monggo teman-teman. Silakan yang mau pamit boleh. Monggo. Tidak masalah. Ini sudah ada pertanyaan dari Mas Tendi, Ustaz. Oke, boleh dibacakan? Izin bertanya, Ustadz, berkaitan membangun habit, ada teori waktu yang dibutuhkan agar terbiasa. Mungkin bisa langsung dijawab, Ustadz. Ya paling tidak 30 hari lah ya. Satu kebiasaan menjadi kebiasaan baru nih, itu paling nggak 21 hari. 21 hari. Makanya pas nih bulan Ramadan ini kan bulan pembiasaan kan. 30 hari ini harusnya sangat-sangat cukup lah untuk membangun satu kebiasaan yang betul-betul berfaedah. Begitu terjadi kebiasaan barunya, maka kita pelihara di bulan-bulan yang akan datang. Ini pas bulan Ramadan ini contoh yang bagus. Dibiasakan selama 30 hari ya. Berpuasa. Harapannya apa? Setelah itu kita menjadi pribadi yang bisa menahan diri. Tapi ternyata di bulan Ramadan ini menjadi bulan selebrasi. Selebrasi apa? Waktunya berbuka, berbondong-bondong, keluar semua makanan-makanan yang biasanya tidak keluar di selain Ramadan. Bulan pesta. Gitu Mas Tendi. Oke, mungkin ada feedback dari Mas Tendi. Monggo silakan. Ya, Teh Lucy, terima kasih Teh Lucy. Ini Bu Guru dari mana ya Teh? Saya lupa. Tangerang apa mana ya? Bekasi ya? Monggo teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Kalau nggak ada yang tanya, nanti saya yang tanya loh. Ini ya, MC-nya boleh bertanya nggak Ustaz? Oh boleh, tapi kalau MC ada syaratnya untuk bertanya. Apa Ustaz? Syaratnya jangan sulit-sulit ya. Waduh. Pertanyaannya yang gampang-gampang aja. Enggak Ustaz, cuma bertanya cara membangun semangat gitu. Kan tadi untuk membangun kebiasaan baru kan butuh sekitar 21 hari atau 30 hari. Nah,
cara buat membangun semangat gitu agar nggak malas-malesan, agar kebiasaan baru itu benar-benar terbentuk dan tertanam dalam diri kita itu seperti apa, Ustadz? Seperti itu. Terima kasih. Ya. Cara yang paling mudah untuk membangun motivasi itu adalah ikut berkumpul dengan orang-orang soleh. Misalnya ini nih, apa sih namanya? Simetris. Simetris itu apa? Komunitas atau apa? Ini sebenarnya dari UKM Ukmi Nurul Ilmi, Ustaz. Nah, itu. Jadi UKM ini kan tempat berkumpulnya orang-orang soleh kan ini kan. Yang sevisi, yang semisi gitu ya, kumpul. Yuk bagaimana kita bikin kajian tiap Kamis misalnya. Mau nggak mau kita akan terkoneksi satu sama lain. Gitu. Seandainya kita malas, ada teman yang mengingatkan. Itu cara paling mudah adalah mencari komunitas yang sesuai dengan minat kita. Makanya pesan Rasulullah itu kalau kita mau tahu seseorang kepribadiannya seperti apa, maka coba lihatlah teman dekatnya. Nah, itu. Karena itu kebiasaannya akan biasanya nyambung. Orang-orang yang terbiasa untuk ikut kajian biasanya ya saling berkumpul juga gitu loh. Satu chemistry. Orang-orang yang loman, suka memberi, biasanya kan ada komunitas pagi berbagi atau apa lah itu. Itu cara paling mudah. Meskipun itu sifatnya ekstrinsik ya, kita kan masih tergantung pada komunitas, tapi nggak apa-apa. Dicoba dulu. Yang paling baik ya harus muncul dari dalam diri. Caranya gimana? Caranya ikut aja dulu komunitas sambil kita membangun alasan kuat gitu. Jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita punya alasan kuat kenapa kita harus ikut. Ya, seperti itu kira-kira. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih Ustadz. Bisa sangat menjawab ya. Monggo dari teman-teman yang lain bisa bertanya. Ya, Mbak Pipit. Ini Mbak Pipit teman saya juga ini. Terima kasih Mbak Pipit atas kehadirannya. Masih ada waktu berapa lama, Mas? Sama-sama. Tiga menit lagi, Ustadz, untuk tanya jawab. 3 menit. Oke. Silakan teman-teman. Saya sebetulnya pengen ngajak teman-teman bermain TOSM loh. Tapi ya karena waktunya tidak cukup, jadi ya mungkin soalnya nanti lain waktu bisa kita agendakan lagi ya. Saya mau kasih tahu sama teman-teman ya, ini kondisi umat Islam ya. Dia bukan ngajak anak untuk ikut. Ya kalau anak-anak telusi itu dia modelnya itu mencontoh orang tuanya. Kalau orang tuanya istiqomah, insya Allah itu akan menjadi nasihat yang paling kuat. Nggak usah banyak ngomong, kita contohkan, ulang-ulang terus. Itu insya Allah akan menjadi nasihat yang paling kuat. Nah, saya mau kasih tahu kondisi ini ya. Ini keterampilan hitung dasar. Nanti teman-teman silakan coba aplikasi namanya TOSM. Nanti saya kirim linknya deh. Ini dari 10.000 orang. Ya, ini di Indonesia ya. Persentase gagap hitungnya itu masih tinggi sekali. Nanti teman-teman perlu mencoba. Ya. Ini ada hubungannya juga dengan konsentrasi, dengan prestasi akademis. Nanti saya kirim linknya, teman-teman bisa bermain TOSM. Salah satu fungsinya adalah untuk merawat kebugaran otak. Otak kita ini kalau kita tidak pakai, maka dia akan melakukan hal-hal receh, ya, itu hal-hal receh. Ini penting sekali teman-teman ya. Kalau teman-teman mau tidak melakukan hal-hal yang receh, itu perlu melakukan hal-hal yang berkelas. Ya kelas mahasiswa apa sih? Rajin ke perpus misalnya ya, bikin jurnal, menelaah,
diskusi ya gitu ya. Itu kira-kira. Ada lagi kah? Kira-kira menarik nggak sih? Mudah-mudahan teman-teman nggak nyesel ya ikut kajian sore ini. Oke, terima kasih. Menarik Ustadz. Menarik. Matur nuwun, matur nuwun. Ada lagi? Insya Allah bisa dipahami ya tema besarnya ya. Spirit apa yang akan kita jaga? Ya spirit kita, keterhubungan kita dengan Al-Quran. Itulah kira-kira. Gimana Mas Muksid? Ada pertanyaan lagi? Atau menyambung? Ini ada yang tanya Ustadz, tapi mau ngomong. Wah, jangan malu-malu. Apa yang membuatmu malu? Nah itu, bertanya gimana supaya pede gitu loh Ustadz. Oke. Percaya diri. Oke. Makanya siap, malu ya. nggak mau nanya. Oke, ini testimoni ya. Testimoni dari founder Matematika Detik. Teman-teman kalau rajin melakukan ini, itu tingkat percaya dirinya, percaya tidak percaya akan meningkat. Nanti teman-teman perlu install dan lakukan. Seperti apa? Ya nanti install aja dulu. Nanti linknya saya kirim. Nah kalau teman-teman di AKDI, saya kan ada komunitas AKDI ya. Ya termasuk Teh Lucy, Mbak Pipit, ada banyak teman-teman saya di sini. Itu beliau rajin main ini. Wah, selain tingkat kepercayaan dirinya meningkat, manfaat lain anti pikun. Nah, ini anti pikun. Jadi cobalah permainan ini, insya Allah akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita. Nah, ada cerita dari Pak Toha. Pak Toha itu yang founder penemunya ini ya. TWSM ini penemunya Pak Toha. Dan tepat setahun yang lalu, tanggal 5 bulan 5 2020, itu pertemuan pertama kita dengan Pak Toha dari Matematika Detik. Kami dari AKDI lahir juga pada tanggal itu, enggak deh, tanggal 14 Mei nih, maaf. Lahirnya tanggal 14 Mei. Nah ini pertama kalinya saya ketemu Pak Toha. Pak Toha itu punya kebiasaan namanya gagap ngomong. Kalau ngomong itu nggak gerdek, nggak lama, ya, sulit untuk mengutarakan. Sampai pada suatu ketika, setahun yang lalu juga persis sama seperti kegiatan kita ini ya, beliau merasa, loh kok saya ngomongnya kok panjang sekali ya, sampai 4-5 jam. Setelah ditelusuri, rupanya ini adalah berkah dari rajin-rajin bermain TWSM. Jadi teman-teman perlu mempertimbangkan untuk menjadikan ini kebiasaan baru. Ya. Nah ini betul, TWSM membantu melihat posisi diri kita. Jadi gini, TWSM ini saya jadikan salah satu instrumen untuk meningkatkan level kesadaran. Gitu. Level kesadaran tentu sangat erat hubungannya terkait dengan motivasi, terkait erat dengan relasi, dan banyak lagi manfaat-manfaat yang lain. Jadi teman-teman, apalagi yang masih mahasiswa nih, pastikan antum semua mendownload dan melakukan permainannya, gitu ya. Sangat very recommended, very recommended. Itu sedikit masukan untuk yang termasuk saya juga gitu ya. Saya alhamdulillah setiap pagi main TWSM. 3-5 menit cukup. Gitu. Begitu, Mas apa sih tadi? Saya nggak lupa namamu tuh. Muksid Ustaz. Mas Muksid. Iya, Mas Muksid.
Gitu ya. Oke, baik. Semoga Semoga bisa menjawab. semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman yang tadi malu untuk bertanya dan bisa Ya. pede nantinya. Amin, amin, amin. Oke. Baik, ini berhubung sudah jam 5:04, mungkin bisa langsung closing statement dari Ustadz. Monggo, Ustadz. Ya, terima kasih teman-teman semua. Nanti Teh Lucy jawabannya kita di sesi sendiri ya. Ini perlu jawaban yang panjang. Closing statement kita ada di sini, teman-teman. Ini sangat mudah sekali. Ya, ini ya. Ini saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faraghta fansub. Setelah selesai bulan Ramadan, kerjakan aktivitas yang lain yang bermanfaat. Sebagai umat Islam, kita perlu introspeksi. Ya, kenapa kok umat Islam hari ini menjadi seolah-olah inferior? Kita tidak berani tampil dengan khazanah keilmuan kita yang begitu luar biasa. Kenapa ini? Ada apa ini? Fa'idha faraghta fansab. Setelah nanti Lebaran, mari kita gas untuk melakukan amal ibadah yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Ade atas closing statement yang telah diberikan. Sami-sami. Semoga dapat menambah spirit kita dalam beribadah dan tidak berhenti untuk di bulan Ramadan ini dan bulan setelahnya kita tetap semangat seperti itu. Dan jangan lupa teman-teman nanti main di aplikasi TOSM tadi ya, biar melatih otak kita juga. Ya. Sekian. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Marilah kita tutup acara kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Ustadz Adi. Terima teman-teman semua. Terima kasih Ustadz Adi. Next episode selanjutnya Ustadz Adi. Matur nuwun. Insyaallah. Terima kasih. Langsung live ya. Terima kasih semua. Selamat berbuka. Jangan lupa berdoa.